You gonna lie to me again? No. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul An American Crime yang dirilis pada tahun 2007. Film yang diambil berdasarkan dari kisah nyata di mana telah terjadi sebuah kasus penyiksaan terhadap seorang anak remaja bernama Sylvia yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Gertrude Benisweski bersama dengan ketujuh anaknya, yang menyebabkan Sylvia harus meregang nyawa diakibatkan dari penyiksaan yang sangat kejam secara bertubi-tubi. Kisah ini sangat mengguncang dunia Indian Police, bahkan digadang-gadang sebagai kasus kejahatan kriminal paling mengerikan di tahun 1965. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan menampilkan sebuah cuplikan keseruan di suatu acara karnaval, di mana kita akan berfokus kepada dua orang gadis remaja cantik bernama Sylvia Likens, yaitu sebagai kakak, dan Jenny Likens sebagai adik perempuannya. Mereka ini adalah anak dari Lester Likens dan Betty Likens, di mana Lester ini merupakan seorang karyawan yang bekerja untuk acara karnaval, dan kehidupan keluarganya tidak menetap atau bisa dibilang nomaden, karena keluarga mereka harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya sesuai dengan jadwal acara karnaval tersebut. Setelah itu di scene selanjutnya kita dibawa ke sebuah acara persidangan di mana kasus itu sedang membahas mengenai awal mula Sylvia dan Jenny dititipkan kepada Gertrude Benisweski. Lester pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para hakim, sehingga kita dibawa kembali untuk kilas balik mengenai Sylvia. Did you and your wife ever separate? Yes. Where were the children? Jenny Faye and Di suatu hari di sebuah kota, tepatnya bulan Juli tahun 1965, Betty bersama dengan kedua anak gadisnya terlihat akan pergi untuk beribadah ke gereja. Tiba-tiba Betty bertemu dengan Lester, yaitu ayah dari anak-anak mereka, yang sengaja datang untuk berdiskusi dengan Betty, sehingga Sylvia dan Jenny harus beribadah tanpa ibu mereka. Singkat cerita, acara ibadah pun selesai. Sylvia dan Jenny harus pulang naik bis berdua, dikarenakan ibunya masih ada urusan bersama dengan sang ayah. Tidak sengaja mereka pun berkenalan dengan teman-teman barunya dari keluarga Benisweski. Di waktu bersamaan, Jenny dan Sylvia diundang untuk bermain di rumahnya. Pada awalnya semuanya berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang aneh. Sesampainya di rumah keluarga Benisweski, Sylvia berkenalan dengan anak perempuan yang mungkin seusia dengannya. Dia bernama Paula. Paula dan Sylvia pun terlihat cukup akrab di pertemuan pertama mereka. Pasalnya Sylvia mau berkenalan mengikuti ajakannya Paula untuk pergi ke tempat pacarnya Paula bekerja. Sedikit informasi juga, di sini pacarnya si Paula ini sudah menikah, tapi dirinya malah berselingkuh dengan si Paula. Dan Paula sendiri mengetahui bahwa dirinya adalah selingkuhan pacarnya. Ya toksik nih anak ya. Nyonya Benisweski ini memiliki 7 orang anak dengan usia anak-anaknya yang masih tergolong remaja. Dia adalah seorang ibu yang mengurus dan membesarkan ketujuh anak-anaknya. Oleh karena itu semua anak-anaknya mempunyai tugas masing-masing untuk membantunya dalam urusan rumah tangga. Tidak lama kemudian datanglah Tuan Lester yang bertujuan untuk mencari keberadaan anak-anaknya, yaitu Sylvia dan Jenny. Namun di sini Nyonya Benisweski menyambutnya dengan ramah, sehingga Tuan Lester tertahan di rumahnya hanya untuk sekedar berbincang sambil ngopi santuy. Mungkin setelah cukup akrab dan Nyonya Benis mengetahui mengenai kondisi keluarga Tuan Lester yang nomaden, kemudian Nyonya Benis menawarkan diri agar merawat Jenny dan Sylvia dengan imbalan $20 per minggu. Mendapatkan tawaran dari Nyonya Benis, untuk sejenak Lester pun berpikir dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan istrinya, yaitu si Betty. Sampai akhirnya Jenny dan Sylvia pun dititipkan di rumah keluarga Nyonya Benisweski untuk sementara, selama Tuan Lester dan Nyonya Betty pergi bekerja di kota lain. okay, here's 20 now, and I don't want you to go. The circuit will be dying down at the end. you be good. Okay.
Semuanya terlihat berjalan cukup baik, dengan anak-anak Nyonya Benis yang menyambut kedatangannya Jenny dan Sylvia seolah menyambut keluarga baru. Mulai hari itu pun, Sylvia bersekolah di sekolahan yang sama dengan Paula. Mereka selalu bersama karena usia mereka setara. Tapi tidak berselang lama, tabiat buruk Paula pun mulai ditampakkan oleh dirinya sendiri, yang dengan tegas menyuruh Sylvia untuk berbohong agar mengatakan mengenai dirinya kepada ibunya yang harus berpindah jam untuk part-time kerja. Sementara di rumahnya Nyonya Benis, pada hari itu sangat sepi, mungkin dikarenakan anak-anak yang pergi bersekolah. Kondisi rumah yang sepi itu digunakan oleh Richard Hobbs, yaitu seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah tetangganya si Nyonya Benis, untuk datang menemui janda yang menjadi kekasihnya itu. Dan usut punya usut, si Kenny ini adalah anak ketujuh Nyonya Benis dari hasil hubungannya dengan si Richard. Richard yang kasar, jelas-jelas hanya memanfaatkan kesepiannya Nyonya Benis untuk memoroti uangnya. Ya sungguh sangatlah pemuda yang tidak tahu diri nih. Di malam hari, keluarga itu akan makan bersama, di mana Sylvia memimpin doa sebelum makan dimulai. Dan satu persatu sifat dari anggota keluarga Benis mulai terkuak ke permukaan. Nyonya Benis terlihat memiliki emosi yang tidak stabil dan berperilaku kasar terhadap anak-anaknya. Mulai dari menoyor pada saat memerintah untuk memberi makan anjingnya dan menampar Paula yang ketahuan berbohong kepadanya. Melihat hal itu, Sylvia pun merasa iba dan kasihan kepada Paula. Dengan hati-hati, Sylvia menemui Paula di kamarnya yang sedang menangis. Perlahan-lahan, Paula mulai terbuka dan menceritakan masalahnya kepada Sylvia, yang dimana Paula hamil oleh kekasihnya yang sudah mempunyai istri. Paula pun meminta kepada Sylvia untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada orang lain. Singkat cerita, tidak terasa 2 minggu sudah Sylvia dan Jenny tinggal bersama dengan keluarga Benisweski, di mana sudah dipastikan bahwa ayahnya Sylvia akan mengirimkan uang dan sebuah surat untuk Nyonya Benis setiap minggunya. Nyonya Benis pun terlihat sangat haru menerima uang kiriman dari Tuan Lester. Pada suatu hari, semua anak-anak Nyonya Benis, juga Sylvia dan Jenny tiba di rumah karena mereka baru saja pulang dari sekolahannya. Sesampainya di rumah, anak-anak itu melihat keadaan Nyonya Benis yang tertidur dengan ruangan yang cukup berantakan dan si bungsu Kenny yang menangis sendirian. Melihat hal itu, Paula langsung membangunkan ibunya serta menggendong adik kecilnya yang sedari tadi menangis. Di sini, Nyonya Benis terlihat sangat kelelahan, terpancar dari raut wajahnya. Dan hal yang tidak dibayangkan sebelumnya pun dimulai pada saat itu. Entah apa motifnya, Nyonya Benis berbohong kepada Sylvia dan Jenny dengan mengatakan bahwa ayah dan ibu mereka tidak mengirimkan uang di minggu itu. Alhasil mereka berdua dibawa ke ruang bawah tanah oleh Nyonya Benis. Di sana, adik kakak itu disiksa dengan cara dicambuk sebagai balasan karena orang tua mereka telat atau tidak mengirimkan uang. Sylvia pun di sini terlihat pasrah dan menerima perlakuannya Nyonya Benis sebagai hukuman karena orang tuanya tidak mengirimkan uang kepada Nyonya Benis. Pikir Sylvia begitu, padahal aslinya orang tuanya tetap bertanggung jawab mengirimkan uang untuk biaya hidup Sylvia dan Jenny. Kemudian pada malam harinya, anak-anak gadis itu pergi bermain untuk sekedar menongkrong. Ketiga anak gadis Nyonya Benis tidak lupa mengajak Sylvia untuk ikut bersama mereka. Dan siapa sangka malapetaka pun menimpa Sylvia dan dimulai pada malam itu. Karena pada saat mereka sedang asik nongkrong di atas mobil bak, kekasih gelapnya si Paula terlihat baru saja tiba di tempat itu. Sontak Paula pun diam-diam menghampirinya dan bermaksud ingin bermesra-mesraan. Melihat Paula pergi menghampiri kekasih brengseknya, Sylvia pun tidak tinggal diam dan mengikuti kemana Paula pergi. Pada awalnya, Sylvia hanya memantau Paula yang sedang berduaan di sebuah gang bersama dengan kekasihnya. Tapi pada akhirnya, Sylvia memberanikan diri untuk muncul di hadapan mereka berdua karena Sylvia khawatir kepada Paula yang diperlakukan secara kasar oleh kekasihnya itu. Dan tidak sengaja, Sylvia pun mengatakan bahwa Paula sedang hamil. Hal itu dilakukannya agar kekasihnya Paula menghentikan aksi bejatnya. Paula pun sontak menjadi marah kepada Sylvia. She's pregnant.
You're gonna pay for that. Paula, Kemarahannya Paula berdampak cukup besar bagi kehidupan Sylvia dan Jenny selanjutnya. Karena Paula dendam kepada Sylvia, alhasil Paula memfitnahnya dengan mengatakan kepada ibunya bahwa Paula disebut sebagai pelacur oleh Sylvia. Mendengar hal itu, Nyonya Benis pun bereaksi dan tidak terima anaknya disebut sebagai pelacur oleh Sylvia. Dan tibalah hari pembalasan, di mana tepat setelah pulang dari ibadah gereja, Nyonya Benis memberikan pelajaran dengan menyiksa Sylvia di depan anak-anaknya, atau lebih tepatnya membiarkan Paula untuk menyakiti Sylvia. Sementara itu, Jenny hanya bisa menangis melihat kakaknya disiksa karena dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dampak dari kejadian malam itu sepertinya cukup serius. Pasalnya teman pria yang menyukai Sylvia bernama Ricky telah membocorkan rahasia mengenai Paula yang sedang hamil. Karena pada malam itu, Ricky tidak sengaja mengikuti Sylvia dan mendengar semua ucapan yang dikatakan oleh Sylvia kepada kekasihnya, yaitu si Paula, demi menyelamatkan Paula dari perlakuan kasar kekasihnya. Dan rumor Paula hamil pun tersebar di sekolah. Itu semua karena perlakuan Sylvia yang selalu menghindar dari si Ricky. Mungkin ini adalah semacam balas dendam karena ditolak oleh Sylvia, dan pria itu membuat agar Sylvia dibenci oleh Paula. Tidak hanya Paula yang memiliki sifat jahat, tapi adik kecil laki-lakinya pun sama jahatnya. Pasalnya, pada saat Sylvia dan Jenny menemukan sebuah potongan surat di tempat sampah yang berisikan bahwa orang tuanya mereka itu memberikan kabar melalui surat tersebut. Untuk memastikannya, Sylvia dan Jenny akhirnya mencoba menghubungi kedua orang tuanya. Tapi tidak sempat berbicara panjang lebar, Sylvia harus terpaksa menutup teleponnya. Karena anak-anak Nyonya Benis melihat mereka dan anak laki-lakinya melaporkan hal itu kepada Nyonya Benis. Alhasil, Sylvia lagi-lagi diberikan hukuman dengan menyudutkan puntung rokok ke tangannya Sylvia. you gonna lie to me again? No. Singkat cerita, di suatu hari di mana ada acara makan-makan gratis di sebuah taman, di sana terdapat beberapa anak dari sekolahannya Sylvia. Sylvia tampaknya disukai oleh seorang temannya yang tampan dan baik hati. Melihat hal itu, Ricky sepertinya sakit hati dan cemburu. Oleh karena itu, dirinya sengaja untuk mendekati Nyonya Benis karena Nyonya Benis sudah sangat muak kepada Sylvia. Pasalnya berita mengenai Paula sudah sangat tersebar di seluruh sekolah dan lingkungan di rumahnya. Setelah acara di taman selesai, Sylvia diantar pulang oleh teman pria yang menyukainya menggunakan mobil. Dapat dilihat bahwa pria itu adalah orang kaya. Sementara itu di halaman depan rumah Paula beserta adik-adiknya sedang menunggu kedatangannya Sylvia. Dan mereka langsung masuk setelah Sylvia tiba. Sylvia pun masuk perlahan dengan gugup dan di sana sudah berkumpul semua orang termasuk Ricky. Tanpa basa-basi, Nyonya Benis langsung memberikan hukuman kepada Sylvia dengan menyuruh Sylvia untuk membuka roknya dan memasukkan sebuah botol kaca minuman ke dalam alat kelaminnya. Di waktu bersamaan, datanglah Stephanie bersama kekasihnya dan langsung saja Nyonya Benis menyuruh kekasihnya Stephanie, yaitu si Coy, dan anak laki-lakinya untuk menyeret Sylvia ke dalam ruang bawah tanah. Setelah kejadian itu, Sylvia bermimpi bahwa dirinya bersama adiknya sedang asik naik komedi putar di sebuah karnaval. Tidak lama kemudian, Jenny membangunkan Sylvia yang terlihat dengan kondisi yang memprihatinkan, dengan luka-luka di tubuhnya serta dahinya yang mengeluarkan darah. Tapi sayangnya, Jenny tidak bisa berlama-lama karena dirinya dipanggil oleh Nyonya Benis untuk berkumpul. Selama bulan September tahun 1965, setiap harinya, Sylvia selalu mendapatkan siksaan buruk dari semua anggota keluarganya Nyonya Benis karena Nyonya Benis menghalalkan hukuman bagi Sylvia. Bahkan lebih parahnya lagi, anak-anaknya Nyonya Benis selalu membawa teman-temannya untuk bebas menyiksa Sylvia. About all the time. And what did she say when these... It's my house, sir. Singkat cerita, tidak terasa waktu pun berjalan sampai memasuki bulan Oktober tahun 1965, di mana Ricky datang untuk sekedar mampir meminta rokok, sambil menanyakan kabarnya Sylvia, yang Ricky ketahui bahwa Sylvia sedang pergi ke daerah Jove. Padahal kenyataannya, Sylvia dikurung di ruang bawah tanah.
Di scene selanjutnya dapat kita ketahui bahwa Nyonya Benis itu seperti mempunyai penyakit depresi atau mentalnya terganggu lah ya. Dan dirinya kerap kali meminum obat penenang. Itu semua terjadi akibat dari menanggung beban hidup yang begitu amat besar. Menghidupi ketujuh anak-anaknya sendirian, berjuang agar bisa bertahan hidup, membiayai anak-anaknya bersekolah. Oleh karena itu, dirinya kerap kali bertingkah sangat arogan dan kasar. Adanya Sylvia di rumahnya bisa dijadikan sebagai alat pelampiasan agar dirinya bisa melampiaskan nafsu amarahnya. Kemudian, untuk sementara waktu, Nyonya Benis pergi menemui Sylvia dan membersihkan tubuhnya. Setelah sebelumnya Nyonya Benis mendapati surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Paula benar adanya sedang mengandung. Setelah itu pada suatu hari, datanglah sang pendeta di wilayah tempat Nyonya Benis tinggal. Pendeta itu bernama Bill. Pendeta Bill terlihat mendatangi rumah Nyonya Benis untuk membicarakan mengenai kabarnya Paula yang sedang hamil. Di sini, Nyonya Benis terus saja berkata buruk mengenai Sylvia dan membela Paula mati-matian. Padahal pendeta Bill sudah mengetahui bahwa Paula hamil karena Paula sendirilah yang memberitahukannya secara langsung. Nyonya Benis semakin terpojok, tapi dirinya tidak hilang akal untuk mencari alasan dan tetap menyalahkan Sylvia atas kehamilannya Paula. Mendengar hal itu, pendeta Bill ingin sekali bertemu dengan Sylvia untuk memastikan kebenarannya. Terlebih, pendeta Bill sudah lama tidak melihat Sylvia di gereja. Nyonya Benis pun beralasan bahwa dirinya sudah mengirim Sylvia ke rumah orang tuanya karena sudah tidak sanggup mengurus Sylvia yang begitu nakal. Ya, padahal mah Sylvia berada di ruang bawah tanah karena disiksa selama berminggu-minggu oleh Nyonya Benis dan keluarganya. Setelah kepergian pendeta, tidak lama Paula pun ikut turun dan pergi menyusul pendeta. Melihat hal itu, Nyonya Benis langsung bereaksi karena tidak bisa menghentikan Paula yang pergi dari rumahnya. Alhasil pada hari itu bertepatan dengan tanggal 23 Oktober tahun 1965, Nyonya Benis mengumpulkan anak-anaknya di ruang bawah tanah. Tujuannya adalah untuk menyiksa kembali Sylvia. Namun pada saat itu, Ricky datang ke rumahnya Nyonya Benis dan memergoki bahwa Sylvia tengah disiksa. Tapi dirinya hanya diam saja ketika melihat wanita yang dicintainya sedang disiksa. Dan Nyonya Benis pun memaksa Ricky agar melanjutkan untuk menyiksa Sylvia dengan cara mengukir sebuah nama di perutnya Sylvia menggunakan alat yang sudah dipanaskan. What does it say? Kemudian pada malam harinya, Sylvia pun terbangun kembali dikarenakan Paula mendatanginya. Siapa sangka di momen ini Paula kembali lagi ke rumah untuk melepaskan Sylvia. Tapi aksinya ini diketahui oleh adik perempuannya, yang dimana sang adik membangunkan ibunya yaitu Nyonya Benis yang tengah tidur di sofa ruang tamu. Walau pada awalnya Nyonya Benis sempat mencegah Sylvia, tapi beruntungnya Paula bisa menghentikan Nyonya Benis. I don't know where to go. Gotta find your parents. Come on, let's go in the house. Let's go in the house. Di waktu bersamaan, Ricky pun sedang berada di sekitar rumahnya Nyonya Benis. Dengan buru-buru, Ricky membawa Sylvia pergi menuju ke tempat orang tuanya Sylvia. Sampai tiba keesokan harinya, Sylvia berhasil diantarkan oleh Ricky ke tempat orang tuanya. Dan betapa terkejutnya mereka mendapati anak gadisnya ini telah disiksa oleh Nyonya Benis dan anak-anaknya juga. Dan tidak lama kemudian, Sylvia kembali lagi ke rumah Nyonya Benis bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi ternyata semua itu hanyalah fata morgana. Pasalnya Sylvia sudah tidak bernyawa dan yang pergi menemui orang tuanya adalah rohnya Sylvia. Dapat dilihat dari momen ini semuanya panik. Stephanie yang tidak pernah bermasalah dan menyiksa Sylvia pun menangis. Stephanie pun lantas menyuruh Ricky untuk segera menelpon polisi dan yang lainnya juga ikut bergerak. Terkecuali Nyonya Benis yang sudah sangat stres dan menganggap bahwa Sylvia hanya berpura-pura menahan nafas. Tidak lama datanglah Paula dan juga Richard ke rumah Nyonya Benis dan betapa terkejutnya mereka melihat Sylvia yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, polisi pun datang dan membawa Jenny untuk diamankan sebagai saksi kunci. Dan adegan selanjutnya di persidangan, di mana persidangan kasus penyiksaan Sylvia berlangsung selama 24 hari. Nyonya Benis pun mendapatkan bagian terakhir untuk disidang. Selama persidangan, Nyonya Benis terus berbelit-belit dan berbohong kepada hakim karena kesaksiannya tidak sama dengan kesaksian yang lain. Oleh karena itu, akhirnya Nyonya Benis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
tapi dirinya mendapatkan bebas bersyarat pada tahun 1985 dan 5 tahun kemudian dirinya meninggal dunia. Paula sendiri pun dijatuhi hukuman karena merupakan kaki tangannya Nyonya Bennis. John, si anak kecil laki-laki, juga mendapatkan hukuman karena sudah berperan aktif dalam menyiksa Sylvia dan dirinya bisa dikatakan sebagai narapidana termuda. Tidak hanya John, si Coy Hubbard juga, yaitu kekasihnya Stephanie, sama-sama ikut di penjara karena turut serta dalam membantu penyiksaan Sylvia. Kedua laki-laki ini dipenjara selama 2 tahun. Dan yang terakhir adalah si Ricky, karena Ricky sudah bertindak keji dengan melakukan pengukiran di kulit tubuhnya Sylvia menggunakan jarum yang bertuliskan "I am prostitute and proud of it". Tidak hanya itu, dikabarkan Ricky juga meninggal dunia di usia 21 tahun karena kanker paru-paru. Sementara itu, James, Shirley, Mary tidak dijatuhi hukuman apapun, walaupun pada dasarnya semua anak-anak Nyonya Bennis sempat melakukan penyiksaan kepada Sylvia. Kemudian di akhir film, keluarganya Sylvia kembali menjalani hidupnya di tempat lain. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.